Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Dede Ali Mukti dari Ngacakpedia. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan coba belajar tentang Microsoft Office Word, melanjutkan dari pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar yang namanya penyisipan tabel dan penyisipan ilustrasi ya. Untuk penyisipan tabel itu sangat mudah sekali. Kita cukup mengatur atau mengarahkan kursor pada insert ya. Pokoknya yang mau memasukkan gambar tabel itu ada di insert ya. Oke, saya lanjut saja. Seperti biasa, untuk membuka aplikasi Microsoft Office Word-nya, kita arahkan kursor pada menu pencarian kalau di Windows 10 ya. Kalau Windows 7 beda lagi. Nah, untuk di Windows 10 kita arahkan ke menu pencarian, lalu kita ketik Word ya, WORD. Nah, di sini sudah tersedia, lalu double klik saja atau di run, jalankan ya. Oke. Nah, tampilannya kalau seperti ini kan grupnya nggak ada nih, cuman ada tab home sama file tab yang lainnya nih. Nah, untuk menampilkannya, nah di sini ya ada panah kecil nih, panah kecil, ribbonnya supaya nampil nih semuanya. Nah, grupnya ya. Oke, untuk selanjutnya, masih ada yang seperti ini, kita di close aja ya kalau ada seperti ini. Oke, lanjut. Setelah pertemuan kemarin kita belajar cara mengatur kertas, cara mengatur paragraf, beserta cara memberikan indentasi ya, atau memberikan pengalineaan. Oke. Untuk sekarang kita lanjut ke pertemuan yang mempelajari tentang penyisipan tabel dan ilustrasi. Untuk penyisipan tabel, arahkan kursor pada tab insert ya. Nah, di sini tab insert. Nah, lalu tinggal arahkan ke bawah ya, cari menu tabelnya. Nah, di sini tabel, di sini ada tabel. Nah, di sini sudah menyediakan kalau tabel mau berapa memasukkan tabelnya, kolomnya berapa, barisnya berapa. Tapi kalau di sini nih, kalau ini terbatas ya, terbatas hanya beberapa saja. Tapi kalau mau banyak itu atau mau custom, kamu tinggal klik insert tabel saja. Kalian bisa menentukan tabelnya barisnya berapa, kolomnya berapa. Dan juga harus tahu mana baris dan mana kolom ya. Nah, untuk yang kolom itu dari titik kiri ke kanan, kalau baris dari titik atas ke bawah ya. Jangan sampai tertukar. Oke, langsung saja kita ke insert tabel. Lalu kita tentukan kolomnya mau berapa dan barisnya mau berapa. Contohnya kolomnya di sini saya membuat kolomnya 3 ya. Kolomnya 3. Barisnya saya buat 10. Kita coba buat 10 ya. Lalu klik OK. Nah, maka di sini akan membuat kolomnya 3, barisnya 10. Oke. Itu untuk memasukkan tabel ya. Nah, contohnya untuk isian dari tabel ini, coba kalian buat untuk tabel pertama nomor, nama siswa, dan yang kolom ketiga adalah kompetensi ya. Nah, untuk menyesuaikan si kolom ini supaya tidak terlalu lebar ya, kalian cukup mengarahkan kursor pada garis ya, garis di antara, lalu diklik, digunakan mouse, lalu digeser. Nah, ataupun mau dengan cara seperti ini, di double klik saja, double klik. Nah, dia akan secara otomatis ya menyesuaikan dengan jumlah kata yang atau jumlah huruf ya. Selanjutnya baru kita isi ya. Contohnya ini nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita masukkan beberapa nama siswa saja ya. Contohnya di siswa kelas 10
OTKP, ada Siti Ragen, Reni Sapitri, Irma Aulia, Reni Aulia, Depi Salma, Ilma, Ayu, Esa, dan yang terakhir Harun. Ini hanya contoh saja ya. Untuk kompetensinya otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, kalau terjadi seperti ini, si tulisannya lebih panjang ya, sedangkan si kolomnya ini terbatas. Nah, silahkan lakukan penyesuaian, rapihkan ya, mau dengan cara dilebarkan seperti ini ataupun mau dengan cara di double klik ya. Nah, seperti ini boleh ya. Nah, supaya cepat ini di copy paste saja ya, di Ctrl C, di blok dulu ya, di blok, lalu di copy dan disalin di sini ya. Tinggal di paste saja, masa nggak tahu ya untuk copy paste, keterlaluan kalau nggak tahu. Yang pasti harus diblok dulu, disalin ya. Nah, untuk pembuatan tabel, memasukkan tabel atau mengatur isian dari isi tabel ini, itu caranya seperti tadi ya. Nah, di sini kalau namanya pendek atau tinggal disesuaikan, tinggal di double klik saja. Nah, untuk merubah hurufnya kalian sudah tahu ya, harus diblok dulu semua ke home, lalu tentukan mau menggunakan jenis huruf apa ya, ukurannya mau berapa. Nah, kalau masih terjadi seperti ini, tinggal di double klik saja. Oke, mungkin itu untuk cara memasukkan atau penyisipan tabel ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penyisipan ilustrasi. Nah, di sini ya, untuk penyisipan ilustrasi ini sebenarnya mau memasukkan gambar juga bisa ya, mau memasukkan shapes juga bisa. Oke, kita coba akan langsung praktek untuk penyisipan ilustrasi. Untuk penyisipan ilustrasi itu kita cukup mengarahkan kursor kepada tab insert, lalu kita pilih nih di sini ilustrasi nih, kita mau memasukkan gambar atau shape atau clip art ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita akan coba praktek memasukkan gambar dulu ya, gambar pada Microsoft Office Word. Nah, caranya ke tab insert, lalu di sini di grup ilustrasi masuk ke fitur ya, fitur, cari gambar yang mau dimasukkan ya, terserah itu ya. Contohnya ini mau memasukkan gambar yang ini nih, ini tergantung ya kalian mau memasukkan gambar yang mana. Nah, kalau tidak ada gambar, kalian coba cari gambarnya di mana saja, tergantung di komputernya masing-masing. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan gambar yang ini nih. Oke, lanjut. Kalau sudah, kalian tekan tombol insert ya. Nah, si gambar ini akan masuk ke Microsoft Office Word. Nah, hanya saja untuk pembuatan atau menggerakkan gambar ini itu dengan cara klik kanan pada gambar, lalu pilih wrap text dan pilih in front of text ya. Nah, kalau sudah, baru bisa digerakkan ya. Nah, di sini kalau tanpa di wrap text itu gambarnya tidak bisa bergerak ya. Nah, contohnya ini. Nah, gambarnya ini enggak masuk ya, gambarnya enggak masuk. Nah, makanya kalau mau menggerakkan gambar itu dengan cara
pilih dulu objek gambarnya, lalu klik kanan, pilih warp text, pilih in front of text. Baru gambarnya bisa digerakkan ya, bisa dipindahkan. Nah, sedangkan untuk memperkecil atau memperbesar gambar itu ada beberapa cara. Ada yang tinggal menarik sudut yang ini ataupun yang ini, tinggal diklik, tahan, geser. Mau seperti itu juga boleh, ataupun mau dengan klik kanan, yang pasti pilih dulu objeknya, klik kanan, pilih size. Nah, di sini ada pengaturannya, absolutnya mau berapa nih ukurannya, tergantung ya, tergantung kebutuhan. Oke, mungkin untuk beberapa cara memasukkan gambar dan menggerakkan gambar ataupun membuat ukuran gambarnya sesuai keinginan ya. Oke, lanjut. Selain memasukkan gambar, di penyisipan ilustrasi sebenarnya kita bisa membuat sebuah bagan ya. Kita contohkan untuk membuat bagan. Oke, untuk gambar yang ini kita hapus dulu aja. Kita contohkan buat kita membuat sebuah bagan ya, bagan struktur organisasi juga boleh. Nah, untuk penyisipan ilustrasi kita cukup masuk ke tab insert. Nah, di grup insert ya. Nah, di sini ada shapes nih. Nah, kita buat sebuah bagan. Nah, coba kita mau buat contohnya mau buat bagan kelas nih. Oke, kita bisa menggunakan tombol yang mana saja, ini tergantung kebutuhan mau buat bagannya seperti apa. Nah, di sini saya membuat kotak aja dulu ya. Dipilih, kalau sudah di sini nih kursornya sudah berbentuk seperti ini, berarti tandanya kita sudah memilih shapes yang kotak tadi. Nah, tinggal diklik, tahan, lalu geser. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau di sini bisa memasukkan teks atau enggak di dalam shapes ini? Tentu bisa ya. Kita klik dulu atau pilih objeknya, klik kanan, lalu ada add text nih. Nah, di sini. Contohnya ini ketua kelas atau ketua murid juga bisa ya. Nah, selanjutnya supaya ini warnanya bisa dirubah apa enggak, bisa ya. Nah, di sini ada stylenya nih. Mau merubah dengan yang mana bisa ya, tergantung kebutuhan. Contohnya kalau saya menggunakan yang ini aja dulu deh. Yang ini. Oke, lanjut. Untuk ukuran hurufnya bisa dirubah apa enggak, sama ya, bisa. Kita blok aja dulu ke home. Nah, di sini ukuran hurufnya kita bisa rubah. Mau ukuran berapapun ya. Contoh hanya contoh saja untuk ketua kelas. Nah, oke. Kita tulis ketua kelasnya, contohnya Ilma. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Untuk pembuatan bagan nih, kita lanjutkan. Untuk pembuatan bagannya kita masuk ke shapes lagi. Kita mau pilih yang mana aja boleh ya. Di sini boleh. Nah, supaya lebih cepat kita coba aja samakan ya. Ataupun mau yang dari sini kita copy paste, Ctrl C lalu Ctrl P ya, kita salin. Nah, oke, lanjut. Kita coba Ctrl C, Ctrl P. Kita buat lagi. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk menghubungkan kita membutuhkan garis ya, untuk menghubungkan shape yang satu dengan yang lainnya. Kita sama masuk ke insert, kita cari garisnya di shapes ya. Nah, cari garisnya, kita gunakan line ya. Kita masuk sini, bisa dengan diklik ya, diklik, lalu kita bisa menggeser-geserkannya juga bisa. Nah, ataupun kita mau kasih tebal juga bisa ya. Kita double klik aja dulu, lalu ke stylenya mau seperti apa. Nah,
Oke, kita coba masuk ke atau di copy paste ya, salin supaya lebih cepat. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita pindahkan garisnya nih. Pokoknya kalau mau memindahkan garisnya itu kursornya harus berbentuk seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau tidak seperti yang ini, itu nggak bisa digeser-geser. Oke, kita coba sesuaikan. Nah, supaya sama yang ini kita hapus aja ya. Kita copy paste. Nah, di sini. Oke, lanjut kita sambungkan ya. Ctrl P, Ctrl C, Ctrl V, salin aja ya. Nah, kita tempelkan nih, kita susun seperti ngegambar ya. Kalau kita mau buat bagan sama ya, Ctrl C, Ctrl V, kita tempelkan, samakan dulu ya biar rapi. Oke, lanjut kita copy paste lagi nih supaya nggak ribet. Sorry. Pilih dulu objek yang mau dipindahkannya. Kita tempelkan. Oke, mungkin itu untuk sedikit contoh pembuatan tabel ya di ilustrasi. Oke, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Kita belajar 2 saja ya. Yang pertama penyisipan tabel. Nah, yang kedua adalah penyisipan ilustrasi. Sebenarnya banyak ya. Tadi kita sudah praktek memasukkan gambar. Nah, di insert ini lalu kita praktek pembuatan bagan ya di ilustrasi menggunakan shapes ya di ilustrasinya. Oke, mungkin pertemuan ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.